Oke, di video kali ini saya ingin mereview sebuah handset dari Sony ya. Nama handsetnya adalah Sony WF-C500. Dan ini merupakan handset yang paling keren, paling cakep yang pernah saya punya. Wow, langsung aja kita review. Hai, kembali lagi bersama saya Irfan Pasaribu di channel saya sendiri, dimana kali ini kita akan mereview sebuah barang yang saya beli di online shop ya. Dimana kemarin saya sudah beli tas ya, terus sudah beli mic wireless juga, dan sekarang kita akan mereview ya sebuah handset dari Sony yang serinya adalah WF-C500 di dalam seri bernama Doi Diary of Irfan Yazid. Kita lihat dulu ya, kita unboxing dulu apa saja kita dapatkan di dalam boxnya. Langsung. Oke, terlihat sangat mahal sekali ya. Betul, karena untuk seri WF ini ya, yang C500 sebenarnya harga aslinya 1.490.000 ya. Wah, sangat-sangat mehong sekali untuk headset untuk mendengarkan musik aja sangat mahal sekali ya. Bahkan 1,5 juta. Tapi saya dapatkan di marketplace waktu itu diskon juga sekitar 800.000. Ya, masih cukup mahal juga sih, tapi ya tidak semahal harga aslinya. Maka dari itu kita akan review sekarang juga ya tentang apa sih keunggulan dari Sony WF-C500 ini. Saya juga pengguna Sony teman-teman ya, karena Sony terkenal sebagai rajanya audio gitu, rajanya suara. Oke, saya punya seri dari headphone-nya ya, headphone serinya bernama CH ya, CH 510 kalau nggak salah. Nah teman-teman, ini teman-teman ya yang masih jadi daily driver saya ya, karena suaranya bagus sekali, netral. Bassnya tidak terlalu nendang tapi stabil lah dibanding handset-handset yang lain, jadi semua suara ya terdengar jelas sekali. Enak banget kalau didengar akustik atau mendengarkan lagu-lagu saya. Teman-teman dapat mendengarkan lagu-lagu saya di sini ya. Saya sudah merilis sekitar mau ke 6 album ya di tahun 2024 ini. Kembali ke handsetnya. Jadi handset ini serinya WF teman-teman. Kalau headphone ya, headphone serinya adalah WH gitu. Nah, kita bacakan teman-teman ya keunggulannya. Saya di sini menggunakan yang warna white ya, warna putih, karena cakep banget ya warna putihnya. Ada juga untuk warna lainnya teman-teman ya, ada warna hitam, terus warna orange, nih bagus juga nih, orange terang gitu, dan warna hijau telur asin sih saya bilang ini ya. Warnanya seperti ini teman-teman ya. Nah, warnanya seperti ini, hijau telur asin saya bilangnya. Semuanya bagus warnanya ya, tapi saya memilih warna yang putih ya, warna putih karena cakep aja gitu warna putihnya. Jadi warna netral, kalau nggak putih hitam gitu ya. Tapi ada varian lain yang disediakan oleh Sony WF-C500. Nah, dengan harga yang semahal itu ya, dan brand Sony yang sudah terkenal itu, lalu apa yang mereka tawarkan dari sisi audionya? Oke, saya sebutkan salah satu fitur-fitur yang ditawarkan oleh WF-C500 ini ya.
Yang pertama adalah pengalaman mendengarkan musik lebih memuaskan ya, karena di sini menggunakan fitur namanya DSEE, di mana suara frekuensi tinggi dan fade out yang halus dikembalikan ke musik agar pengalaman mendengarkan lebih autentik. Wow. Jadi juga dapat disesuaikan dengan selera Anda menggunakan setelan di aplikasi EQ Sony. Jadi di sini juga punya aplikasi tersendiri dari Sony ya yang bisa diatur dan juga sebagai handset connect-nya. Jadi teman-teman bisa mengatur ini mau ditinggikan bassnya atau ditinggikan vokalnya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai seleranya dengan EQ Sony ya yang ada di aplikasinya. Oke. Nah, hal ini akan menjadikan suara musik yang kita dengar menjadi lebih natural. Ketika suara musik dikompresi ya, elemen frekuensi tinggi yang menambahkan detail kaya pada musik akan hilang. Nah, ketika sumber musik asli dikompres ya, elemen frekuensi tinggi yang ditambahkan detail kaya pada musik akan hilang. Nah, melalui DSEE ini akan mengembalikan frekuensi yang hilang ini untuk menghasilkan suara kualitas tinggi mendekati rekaman aslinya. Wow. Nah, dengan headset ini ya, suara Anda sesuai keinginan Anda gitu. Jadi kita dapat mengatur suara agar dapat sesuai dengan selera kita. Pilih dari berbagai presental untuk menyesuaikan suara dengan genre musik yang didengarkan, atau buat dan simpan presental Anda sendiri menggunakan fitur EQ yang dapat di-custom di aplikasi Sony. Oke, nah, jadi di sini kita bisa mengatur EQ-nya ya. Jadi terserah kita sebagai pendengar, kita bisa mengatur suara bagaimana frekuensinya. Oke, keunggulan lain adalah di sini katanya ringan, kecil dan sangat pas. Kita pasang di telinga ya. Oke, ini sebelah kiri. Wow, enak loh, pas di telinga gitu. Oke, ini first impression saya memakai ya di telinga. Di telinga juga cakep kelihatannya dan cocok banget buat jogging, buat olahraga, buat nge-gym. Saya senang banget loh. Enak loh, betul, kecil, ringan dan kompleks ya, sangat pas. Dan di sini juga desain permukaan ergonomis katanya ya. Sejak memperkenalkan in-ear handset pertama di dunia pada tahun 1982 ya, Sony telah menyerupai banyak data terkait bentuk telinga di seluruh dunia. Dan WFC500 ini adalah hasil penelitian tersebut. Wow, jadi udah banyak penelitian yang diteliti ya untuk sampai di sebuah mahakarya bernama Sony C500 ini. Jadi hasilnya adalah memadukan bentuk yang cocok dengan rongga telinga dan desain permukaan ergonomis yang pas dan stabil. Saya setuju. Oke, saya udah merasakan bahwa ini memang stabil dan enak di telinga. Lalu selanjutnya ya, fiturnya adalah case-nya seukuran saku yang bisa dibawa kemana-mana. Oke. Ini cukup memanjang teman-teman ya, kompak sih memang, cukup memanjang dan segenggam aja, dan artinya bisa disimpan di saku gitu ya, di kantong, dan ini berarti ya sangat-sangat mudah untuk dibawa kemana-mana ya. Case pengisian daya berukuran sangat kecil dan mudah dibawa di mana-mana ya, baik di saku, di tas, hingga Anda bisa membawanya kemana saja. Oke, tutup transparan dengan tekstur seperti frosted glass ya, memberikan sentuhan dan tampilan gaya yang mewah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat terpancar sinar di sini ya, ini mewah sih. Jadi saya rasa brilian sekali ide untuk membuatnya transparan ya. Walaupun agak sedikit, kalau sekilas ini tidak semahal itu ya kalau dilihat dari sini ya, karena transparan. Tapi kalau dilihat lagi dengan adanya lampu di dalam sini, itu menambah daya tarik. Oke, jadi ini sistem bukan touch ya, bukan layar sentuh, tapi ini pencetan gitu. Ada suaranya. Jadi dipencet, dan tombol pada handset WFC500 ini tidak hanya untuk memutar, menghentikan, atau melewati lagu, tapi juga bisa mengatur volume, juga bisa sebagai akses ke voice assistant di smartphone kita, serta membuat dan menerima panggilan bebas gangguan. Oke, jadi banyak sekali fiturnya, jadi bukan cuma next lagu gitu ya. Dan satu keunggulan teman-teman, memang sekarang banyak sekali handset ya yang sudah layar sentuh ya, karena sudah kecanggihan dan teknologi, tapi ada suatu fitur tersebut yang memiliki kelemahannya. Kadang-kadang suka kepencet sendiri kan kalau yang sentuh itu, apalagi kalau misalnya teman-teman sedang berkendara, naik motor, helm gitu, kadang-kadang suka kepencet sendiri, atau yang pakai hijab karena sangat sensitif ya, jadi bisa ke next sendiri. Nah, itu kelemahan dari touch ya, jadi layar sentuh gitu. Sedangkan Sony ya kembali ke fitur yang bisa dibilang agak ketinggalan ya. Agak ketinggalannya gimana? Di saat handset sudah menggunakan layar sentuh, Sony masih mempertahankan dengan harga segini, maksud saya ya, masih mempertahankan yang memang pencet gitu. Dan saya rasa ini bukan satu kekurangan sih, karena selera aja gitu. Ada yang suka dipencet gitu supaya nggak kepencet-pencet sendiri, ada juga yang
cuma sentuh atau bahkan tidak menyentuh ya, tidak menyentuh bisa connect sendiri gitu. Jadi kalau saya sih fleksibel aja, bisa dua-duanya. Fitur yang selanjutnya teman-teman ya, di sini mudah untuk dikonekkan ya, baik ke PC, ke handphone, dan untuk baterai di sini 10 jam ya, ditambah 10 jam. Jadi bisa mendengarkan sepanjang hari dan pengisian daya dalam hitungan menit saja. Wow, oke. Anda memiliki musik hingga 20 jam berkat case pengisian daya yang praktis. Jika Anda sedang terburu-buru, pengisian daya dapat 10 menit saja memungkinkan pemutaran ekstra hingga 1 jam. Wow, amazing teman-teman. Keren banget ya, keren banget ya ini. Pengisian daya 10 menit sudah bisa mendengarkan setara dengan 1 jam lagu ya. Wah, canggih banget Sony. Fitur selanjutnya ada IPX4 ya. Artinya sini sudah tahan air ya. Maksudnya tahan percikan air ya, bukan diguyur air gitu, enggak gitu. Jadi sudah tahan percikan air dan keringat itu bukan masalah. Jadi sudah spesifikasinya sudah rating tahan air ya IPX4, percikan air dan keringat tidak akan menghentikan handset ini sehingga kita dapat terus bergerak mengikuti musik. Wow. Dan kita juga dapat ini teman-teman ya, dapat ukuran dari silikonnya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan yang mana teman-teman di sini ada yang kecil banget, terus sepertinya ini yang ukuran sedang teman-teman ya, yang terpasang di sini, dan ada ukuran yang besar. Jadi menyesuaikan ukuran telinga teman-teman yang mana. Sepertinya saya yang reguler aja, yang pas gitu ya, yang pas nanti dicoba-coba yang mana yang pasnya gitu ya. Tapi secara in general mungkin yang ukuran nomor 2 ini kali ya, yang universal gitu, bisa dipakai di telinga manapun. Selanjutnya ya, koneksi Bluetooth yang stabil dan andal. Oke, untuk chip Bluetooth-nya yang mentransmisi suara ke telinga kiri dan kanan secara bersamaan, serta desain antena yang optimal, memastikan koneksi stabil dan pengalaman mendengarkan musik yang luar biasa. Latensi audio yang rendah juga membuat pengalaman menonton jadi seru. Oke, jadi baru notice juga ya, Sony bukan cuma mengembangkan dari sisi musiknya, tapi juga teman-teman bisa menggunakan kalau sedang meeting Zoom, mendengarkan podcast, atau menonton film ya. Sony bisa memberikan suatu experience yang luar biasa dari sisi audionya. Oke teman-teman, ini adalah suara yang dihasilkan dari Sony WF-C500 ya. Oke, untuk suaranya bagaimana teman-teman ya? Apakah suaranya bagus? Apakah suaranya jelas? Dan ini adalah first impression saya mendengarkan lagu-lagu menggunakan WF-C500 ini ya, bahwa saya sangat terkejut sekali karena detail suaranya terdengar jelas gitu ya. Bahkan dari driver saya yang sebelumnya di Huawei itu ya, saya kira itu udah paling bagus, ternyata ya ada yang lebih bagus lagi. Oke, saya membandingkan lagu Jaichou ya, lagu Jaichou, ada alat musik yang gak terdengar di handset sebelumnya, terdengar jelas di handset ini gitu ya. Jadi seperti suara kercekan gitu ya, jadi terdengar jelas, tapi tidak mengurangi esensi atau kenikmatan lagunya. Malah hal tersebut ya menjadi suatu peningkatan kualitas yang luar biasa. Oke, ini kembali lagi ke mikrofon suaranya ya. Oke, gimana tadi suaranya, apakah terdengar jelas, apakah sudah cocok untuk dijadikan sebagai tools untuk teman-teman Zoom atau video call atau bagaimana gitu ya. Tapi memang kalau suara ini paling mantap sih saya rasa ya, paling mantap. Detail suaranya, terus pembagian suaranya ya. Kalau memang ada lagu yang memang dia bagi suaranya gitu, jadi terdengar jelas kiri suaranya gimana, kanan suaranya gimana gitu. Paling sip, suara oke. 100 ya, saya kasih nilai. Oke teman-teman, itu adalah review saya bersama Sony WF-C500 ya, sebuah handset yang luar biasa banget saya rasa. Dulu daily driver saya adalah Huawei ya. Huawei ini apa ya, yang ini teman-teman, Huawei ini ya, yang saya rasa ini merupakan sudah handset yang sangat-sangat terbaik yang pernah saya rasakan ya sebelum Sony. Ini jadi dari driver saya ketika saya olahraga, ini bagus banget juga. Dan ini sistemnya touch ya, jadi layar sentuh gitu. Jadi akhirnya bisa gonta-ganti, bisa merasakan experience yang berbeda ya antara Sony dan juga Huawei. Dan kalau bicara tentang TWS teman-teman, kalau saya sudah banyak banget koleksi TWS saya ya. Dan ini salah banyaknya. Oke, di sini ada Hello ya. Oke,
ada Hello di sini. Oke. Casingnya putih, dalamnya hitam ya. Ada juga di sini apa ya ini? Airbuds kayaknya ini ya. Oke, nih ada yang warna kuning saya dan ada juga warna hitam merah ya. Jadi saya punya banyak banget TWS ya, TWS. Tapi akhirnya saya punya TWS yang paling bagus ya dari Sony, yaitu Sony WF-C 500. Mungkin itu saja review saya teman-teman ya, karena untuk mendengarkan experience musik yang bagus ya harus menikmati dengan cara yang bagus, di momen yang bagus, dan didukung oleh device atau TWS yang bagus. Sony WF-C 500 menjadi jawaban ya teman-teman. Oke, itu saja review dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman. Tunggu juga video-video selanjutnya dari Irfan Yazid di konten Doi Diary of Irfan Yazid. Sampai jumpa. Bye.